Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya. Kali ini saya sedang berada di Terminal Purabaya, Surabaya. Pada saat ini saya hendak pergi menggunakan bus Eka Cepat jurusan Surabaya, Solo, Jogja, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara. Tetapi saya hanya menggunakan armada ini untuk ke Temanggung untuk mudik pada lebaran kali ini. Dan saat ini saya sedang berada di Long Eka Cepat yang berada di dalam Terminal Purabaya untuk menunggu jam keberangkatan dari bus saya. Sembari menunggu, saya diberikan fasilitas minuman free kopi pada kali ini. Lumayan untuk menghangatkan badan pada malam hari ini. Di dalam Long Eka Cepat ini cukup nyaman untuk menunggu kedatangan dari armada yang akan saya naiki. Dan pada saat jam keberangkatan akan tiba, saya diantar oleh petugas Eka Cepat yang mengantarkan kami kepada armada yang akan saya naiki. Ini dia armada yang akan saya naiki dengan level S7808US dengan bodi Patriot dari karoseri Porotati Prima. Suasana di dalam bus sangat nyaman dan ruang kaki sangat lega untuk saya yang memiliki tinggi 162 cm. Dan di sini saya membeli tiket secara online agar bisa mendapatkan seat yang saya inginkan. Dan untuk harga tiket dari Surabaya ke Temanggung seharga Rp220.000 untuk satu orang. Dan ini pukul 18:37 menit, bus berangkat dari shelter menuju ke arah luar Terminal Purabaya sesuai jam yang ada pada tiket. Oh ya, untuk kru yang bertugas pada kali ini, di balik kemudi ada Bapak Sugino yang bertindak sebagai driver dan juga Mas Heli yang bertindak sebagai kondektur yang menemani perjalanan kita kali ini. Dan di Terminal Bogor Luar ini kita menunggu untuk mencari tambahan penumpang agar kita bisa langsung full tol hingga ke Yogyakarta. Karena untuk saat ini menggunakan tol panjang dari Surabaya hingga ke daerah Prambanan di daerah Jogja. Dan pukul 19:04 menit, bus yang saya naiki berjalan meninggalkan Terminal Purabaya. Cukup lama, sekitar setengah jam untuk mengetem menambah tambahan penumpang. Dan ini kita ambil kanan untuk langsung masuk ke tol Trans Jawa. Tiket yang kita pesan tadi di-scan oleh kondektur dan diberikan tiket secara fisik, dan kita diberi pilihan apakah ingin menambah servis, kupon makan atau tidak. Karena tiket yang kita beli tadi belum termasuk servis makan. Apabila ingin menambah servis makan, maka kita dikenakan biaya Rp22.000 untuk melakukan servis makan di rumah makan kita yang ada di daerah Ngawi. Dan ini saya sudah sampai di daerah Mojokerto. Di sini hujan turun cukup deras. Dan ini semakin lama hujannya semakin deras. Ya, semakin syahdu untuk menemani perjalanan kita kali ini. Dan ini saya juga baru tahu ternyata kalau kita membeli tiket secara online, kita tidak dikenakan biaya tol tambahan sebesar Rp10.000. Berbeda bila kita
membayar tiket bus secara langsung seperti Eka. Kalau biasanya seperti itu langsung naik ke dalam bus dan bayar di dalam bus, maka kalau lewat tol itu kena tambahan 10.000, sedangkan kalau online enggak. Wah, lumayan nih. Dan setelah kondektur memberikan tiket kepada seluruh penumpang, kita diberikan fasilitas air mineral sebesar 600 ml untuk menemani kita pada malam hari ini. Lumayan untuk menahan haus. Dan ini bisa dilihat hujannya semakin deras saja nih. Jam 19.51 kita udah sampai di daerah Kertosono. Ini bis cukup ngebut. Di dalam armada ini memiliki sekat pemisah antara penumpang dan kru, jadi suasana kabin penumpang cukup senyap ini. Dan sekat ini juga berfungsi sebagai smoking room apabila ada penumpang yang ingin merokok bersama kru, dan juga kru juga bisa bebas merokok tanpa mengganggu penumpang yang ada di belakangnya. Wah, mantap nih. Di dalam kabin ini ada 2 TV di kanan dan kiri yang sayangnya nggak menyala, dan juga ada CCTV dan juga pengharum ruangan yang waduh langsung mengarah ke kepala saya nih. Untung bukan setelah jeruk. Kemudian nggak lama kita ambil kiri untuk turun tol di daerah Nganjuk karena ada penumpang beberapa itu yang turun di terminal Nganjuk. Dan turun tol ini kita bersiap belok kanan untuk ke arah terminal Nganjuk. Dan pukul 20:17 kita sudah tiba di terminal Nganjuk untuk menurunkan beberapa penumpang. Nganjuk terminal. Dan gak lama kita langsung berangkat melanjutkan perjalanan. Jadi ini kita belok ke kanan untuk kembali ke arah jalan tol. Jadi meskipun bus ini naik turun untuk ke terminal menaik turunkan penumpang, tetapi kita tetap melewati jalan tol sepanjang jalan. Jadi nggak putus-putus. Kalau biasanya kita kadang naik tol di daerah Kertosono, kemudian lanjut naik setelah Nganjuk, kemudian turun di Madiun dan melewati jalan arteri, melewati Mauspati hingga ke Ngawi. Tapi kita tidak, kita langsung full jalan tol. Dan ini kita baru saja belok kiri untuk masuk ke jalan tol. Ini tadi kita ketemu sama bus Sugeng Rahayu, dia juga baru saja dari terminal Nganjuk, tetapi dia lurus kemudian belok ke kanan ke arah kembali ke Surabaya, sedangkan kita ambil kiri untuk ke arah Solo dan Jogja. Dan ini suasana di dalam bus waktu gelap. Oh ya, di sini di antara lover AC ini ada colokan charger USB, jadi teman-teman nggak perlu takut kehabisan daya. Dan sebenarnya ada fasilitas lain di dalam bus ini, yaitu toilet yang ada di belakang, tetapi nggak saya review karena tadi posisi ramai, jadi saya agak sungkan untuk melewati beberapa penumpang karena saya ada di depan sendiri, jadi agak sungkan juga. Dan
dan kita ini mendahului bus Gong Rahayu Patas tujuan Semarang. Ini tadi jamnya ada di depan kita. Wah, kepala pada di sini. Kencang bentar memang ini. Kemudinya dikendalikan oleh Pak Gino. Wah, kencang juga. Ya, bisa dilihat ini speedometer digital menunjukkan angka 120 ke atas ini kilometernya ini. Ngebut bener emang ini. Dan sepanjang perjalanan ini saya nggak pernah sekalipun disalip oleh bis lain. Yang ada kita yang nyalip. Kalau mobil pribadi yang nyalip mungkin masih biasa ya. Tapi kalau bis malah kita yang nyalip terus. Lalu nggak lama kita belok kiri, kita turun tol di daerah Madiun untuk mengarah ke Terminal Madiun untuk menaik dan turunkan beberapa penumpang. Ini kita ketemu armada Gong Rahayu dengan tujuan Bandung. Ini armada kita salip kanan kiri, mantap memang ini. Padahal ini masih di daerah dalam kota loh ini. Dan tepat pukul 9 malam, armada kita tiba di Terminal Purboyo Madiun. Depan kita ini armada bus Mira ADB atau AC tarif biasa ya, ekonomi. Ini nurunin penumpang lumayan banyak depan ini, jadi agak lama emang. Jadi sekalian juga kita menurunkan penumpang. Ini kita mendapatkan tambahan beberapa penumpang. Ini kalau nggak salah mereka turun di daerah Wonosobo. Taman kena taman gitu. Ya, Mbak. Dulu, Gus. Iya, ki ono sobone dulu. Sing kemang kowe Pak. Bisa taman kita lho. Bisa. Pak macet deh iki. Oke, ndolopo sampai Nggak berselang lama kita langsung melanjutkan perjalanan. Ini kita menyeberang, putar balik kembali ke jalan tol. Tapi ini jalannya ini agak macet nih rupanya ini. Di depan area terminal ini juga kita masih mendapatkan tambahan beberapa penumpang. Dan ini kita langsung berangkat. Ada beberapa bus lain yang juga mencari tambahan penumpang, dan depan ini sangat macet, ini bener-bener merayap ini. Selepas persimpangan ini jalan udah mulai lancar, jadi ini meskipun macet ini drivernya ini mulai ngebut ini. Nah, ini driveran jangan-jangan lihat kanan terus ini.
mau ngeblong tapi masih lihat situasi jalan. Di sini jalannya bener-bener padat sekali nih. Iya. Dan ya begitu kosong langsung pulang kanan aja nih. Oh, ngenteni hijau tekan kene baruane. Ngenteni iki hijau mau lho baruane ngeblong. Mau ngecek apa? Yuk. Mantap juga nih, meskipun padat masih ngeblong terus deh. Mau kembali ke arah jalan tol ini, tapi jalannya lagi-lagi padat, tapi ini padatnya karena lampu merah. Ya lumayan lah. Ini kita udah ada di jalan tol, masuk ke jalan tol. Kita naik dari Madiun, nanti turun di Tol Ngawi untuk melakukan servis makan di rumah makan Duta Ngawi. Karena Madiun Ngawi ini lumayan dekat, jadi nggak lama kita udah belok arah turun tol di Ngawi. Dan ini kita persiapan masuk terminal Kertonegoro Ngawi. Kayaknya sih nggak ada penumpang, tapi di sini buat laporan aja sih. Nah, ini kita belok kanan masuk ke terminal Kertonegoro Ngawi. Jam 21:41 atau jam 10 malam kurang seperempat. Ini kita nggak berhenti, jadi ini langsung kembali berangkat ini. Ini kita ambil lurus untuk ke arah rumah makan Duta Ngawi. Kalau belok kiri ini ke arah jalan tol. Ini mau belok ke arah rumah makan ini masih ngeblong aja nih, mantap deh. Kalau melakukan servis makan, jangan lupa diingat nopol busnya, karena takut nanti salah bus atau malah ditinggal busnya karena waktu dipanggil kita nggak tahu nopolnya berapa, jadi ya repot deh. Jangan lupa membawa kupon servis makan yang kita beli tadi di konektor, karena itu untuk menukarkan kupon untuk makan di rumah makan Duta. 08 plat nomor 20 menit istirahat makan.
Dan ini kita sudah tiba. Ini nggak ada bis lain, cuma bis kita aja nih. Jadi ya bakal sepi nih. Enak nggak rebutan. Saya kalau makan selalu buru-buru pertama, lapar soalnya. Ini ada stand minuman dan juga stand beberapa menu makanan, jadi tinggal pilih aja nih. Dan ini saya pesan rawon tapi saya nambah nasi seharga 7.000. Lapar soalnya. Saya makan, kita menunggu keberangkatan bus. Ini armada kita ini. Bagus juga ya. Tuh, sepi nih. Cuma armada kita aja. Wah, ini armada kita ini bannya ini kotor. Selalu ngebut soalnya bawahnya. Dan persiapan berangkat, semua penumpang memasuki kembali armada semula. Ini tadi kondekturnya ke belakang untuk menghitung jumlah penumpang apakah sudah sesuai atau belum. Kayaknya ada yang belum naik nih. Gak tahu masih makan di kamar mandi atau gimana, kurang tahu juga. Nah ini datang ini akhirnya. Drivernya ini merokok terus, tapi karena ada sekat jadi nggak mengganggu penumpang sama sekali. Jadi nggak masalah, mantap deh. Nah ini penumpang yang belum ini pada naik ini. Banyak juga ya yang belum naik. Padahal kalau untuk sekedar makan aja itu 20 menit cukup loh. Tadi aja saya yang nambah nasi itu udah habis juga ini. Jam 22:09 kita kembali melanjutkan perjalanan. Ini kita kembali lagi menuju arah jalan tol yang tadi ini. Tapi gelap bener deh. Kayaknya saya nggak bakal banyak mengabadikan deh. Ini kita belok kanan untuk masuk kembali ke jalan tol Bablas hingga ke Solo. Ini hujan kembali turun dan ya kita kembali ngebut lagi. Mantap. Ini kita di tol Sragen kalau nggak salah. Ini kita belok kiri untuk menurunkan penumpang yang turun di Sragen, tapi nggak sampai terminal, hanya di pintu keluar tol lalu putar balik dan masuk lagi. Nah ini kita udah selesai menurunkan penumpang, kita putar balik lalu kembali lagi ke jalan tol. Nah ini kita belok ke kiri untuk masuk lagi ke jalan tol. Selepas Sragen kita nggak lama belok kiri, kita turun tol, tepatnya di tol Ngemplak. Ini untuk ke arah terminal Tirtonadi Solo.
Jam 23 lebih 18 menit kita sudah tiba di Terminal Tirtonadi Solo. Ini kita masuk terminal, terus ke kanan ini ke arah Terminal Tirtonadi Solo Barat untuk ke arah yang Jogja, Magelang, dan juga Purwokerto. Kalau kiri itu ke Solo Timur buat bus yang ke arah Surabaya, Madiun. Depan ini ada bus Mira. Apa ini bus Mira yang ketemu di Madiun tadi ya? Ini sebelah kiri ini ada bus Eka Jetbus 5 jurusan Magelang, pakai sasis Sino RM280. Mantap tuh. Enggak lama kita udah berangkat meninggalkan Terminal Tirtonadi Solo. Ini habis ini kita mau lepas langsung ke Jogja. Nah, ini depan ini ada Jetbus 5 Eka yang tadi ini. Ini kita putar balik kembali lagi ke jalan tol. Kita mau naik tol lagi sampai ke daerah Prambanan. Jadi Surabaya Jogja full tol. Mantap nih. Ini kita udah memasuki jalan tol ini. Eka Jetbus 5 yang tadi ini berhenti, gak tahu kenapa, jadi kita terabas aja nih. Mantap. Ini kita turun tol. Nah, itu kelihatan kan gerbang tol Prambanan. Ini termasuk tol baru, saya nggak tahu mulai resminya kapan, tapi setahu saya baru dioperasikan tahun ini deh, tapi tepatnya itu saya kurang tahu juga. Sebelumnya itu mentok-mentok cuma sampai Solo aja. Jadi biasanya itu Solo ke Jogja menggunakan jalan biasa atau jalan bawah. Dan kalau di musim lebaran daerah Jogja itu macetnya luar biasa. Aduh, ampun dah. Jam 00:28 atau sekitar jam setengah 1 malam ini kita sudah tiba di Terminal Giwangan Jogja. Lumayan cepet ya, full tol soalnya ini. Ini suasana terminal malam-malam sepi kayak gini nih.
Ini ada Sugeng Rahayu, Mercedes-Benz, sepertinya jurusan Bandung, tapi nggak tahu lagi deh. Tadi waktu di terminal Purabaya itu yang Bandung itu jamnya juga ada di depan kita ini. Ini kita dapat tambahan penumpang, ini busnya bener-bener penuh. Depan ini kursi kondektur sama sebelahnya kursi penumpang sebelahnya ini 2. Ini ada penumpang tambahan. Jadi kondektur kita berdiri untuk memberikan tempat kepada penumpang yang baru. Ini sampai di daerah Magelang, tepatnya setelah kota Magelang. Ini perasaan saya nggak enak ini. Ini tadi bus waktu menikung ke kiri. Tahu sendiri kan busnya ini sering ngebut. Jadi waktu nikung kiri tadi ini ada suara patahan atau benturan gitu. Saya kurang tahu itu apa. Dan bus yang tadinya ini ngebut habis nggak karu-karuan, ini bener-bener pelan ini. Sepertinya cukup serius. Dan ini kalau dirasa ini bus agak miring ke kanan. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi ini kalau saya duduk di depan ini kerasa agak miring ke kanan. Kayaknya ini suspensinya atau apa ya, masa bannya ada yang patah mungkin suspensinya. Dan gak lama kita tiba di terminal Tidar Magelang. Ini sekitar jam 2 kurang kalau nggak salah ini. Cukup sepi suasana di terminal Magelang ini karena emang malam. Di depan kita ini ada 2 armada Eka dan bus kita parkir. Ada apa ini? Waduh. Biasanya kita ini cuma berhenti sebentar dan langsung bablas, tapi ini parkir, pasti ada sesuatu. Kayaknya bakal dioper deh ini. Ya itu krunya turun, driver, kondekturnya turun, nggak tahu deh. Dan dugaan saya benar, ini saya dapat informasi kalau suspensi belakang sebelah kanan itu patah. Kayaknya waktu menikung tadi deh. Tapi nggak saya rekam waktu menikung. Tapi bener-bener kerasa. Ini krunya sedang berkoordinasi sama bus Eka. Ini kita dioper, kita pakai armada Magelangan. Yang busnya itu harusnya armada Magelangan, tapi kita pinjem buat menggantikan bus ini. Jadi bus ini perpal, kita pakai armada Magelangan buat melanjutkan ke Wonosobo Banjarnegara. Ya busnya lama tapi ya. Dan ini saya udah masuk ke armada Magelangannya. Nggak masalah sih. Di sini saya justru merasa kayak salut dan kagum karena armada kita yang sebenarnya trouble, tapi kita bisa dapat armada pengganti secepat itu. Dan ini menurut saya jadi nilai plus sih buat saya. Bagus. Iya, senang biyen aku. Armada Magelangan ini nopolnya S7512 US. Dan ini kita berangkat meninggalkan terminal Tidar Magelang. Dan ini drivernya beda ya. Untuk kondekturnya tetap sama Mas Heli ya, tapi drivernya aja ini saya kurang tahu beliau namanya siapa. Saya nggak tahu kenapa cuma drivernya yang ganti sedangkan kondekturnya enggak. Mungkin karena kondektur bertanggung jawab atas perjalanan dari Wonosobo Banjarnegara dan juga pastinya nanti akan kembali lagi juga, makanya kondektur yang bertanggung jawab di perjalanan, tapi drivernya yang bertanggung jawab pada armadanya itu sendiri. Makanya tadi drivernya kita yang sebelumnya Pak Gino itu tetap di armada yang sebelumnya. Dan ini drivernya ini driver asli armada ini S7512 US ini, dan kondektur asli dari armada ini S7512 US ini ikut sama Pak Gino. Saya nggak tahu kenapa
begitu sistemnya, tapi perkiraan saya menduganya sebegitu. Dan ini kita juga berjalan, ini juga lumayan ngebut sih ini. Oh ya, S7512 US ini waktu awal peluncuran unit yang ke arah Wonosobo Banjarnegara itu 7512 ini pernah menjadi armada sementara, karena waktu itu kalau nggak salah armada asli untuk jalur ini masih belum dipesan atau masih dalam proses pemesanan gitu. Jadi sementara pakai armada lama. Jadi S7512 ini termasuk armada lama banget sih. Ini udah direbody jadi double glass Ordati Prima. Dulu itu bodinya single glass dari Gran Turismo, yang lampu depannya kayak jet bus pertama itu dan lampu belakangnya kayak Discovery itu body aslinya. Dan kemudian ini udah direbody. Ini nggak sempet saya review karena di posisi capek dan ngantuk campur aduk, dan juga agak males ya, karena tadi juga saya lihat itu kondekturnya kayak buru-buru. Saya juga jadi nggak enak kalau misalkan ke review, sedangkan tadi kayak kondekturnya kayak bingung dan sebagainya gitu, karena harus ngurusi penumpang dan armada yang berpal dan sebagainya gitu deh. Cedek Magelang bisa deh. Pas cedek bisa. Aduh, angel. Ini saya udah mau turun, ini nyampe di daerah Kedu, tepatnya di daerah Pasar Kedu. Jadi ini saya udah persiapan ya, sambil ngobrol-ngobrol dikit tentang perjalanan ini tadi. Hari lampu merah nggak apa? Hari lampu merah. Ini. Oh nggak kecil-kecil. Dan ini saya udah sampai, alhamdulillah semua aman, sejahtera dan selamat. Nggak ada masalah untuk armadanya pengganti, yang penting sampai tanpa penutupan, karena ini saya mengedit dan melihat ulang rasanya kayak capek campur aduk, kayak kasihan, tapi ya baiklah, terima kasih.